Pemirsa, ironi, seorang istri di Karawang, Jawa Barat harus dihadapkan dengan tuntutan 1 tahun penjara lantaran menegur sang suami yang gemar mabuk-mabukan. Apalagi sang suami disebut-sebut juga menjadi tersangka dalam kasus penelantaran istri dan anak. Tuntutan jaksa pun memantik respons dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lantas, sudah tepatkah jerat hukum yang dialamatkan kepada terdakwa Valencia? Berikut ulasan ragam perkara dalam tajuk Marahi Suami Mabuk, Istri Dipidana. Perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu, tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik, marah sedikit di penjara. Buntut panjang seorang istri di Karawang dijatuhi hukuman 1 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum lantaran diduga memarahi sang suami yang acap kali gemar meminum minuman beralkohol. Lantas apa landasan hukum yang menetapkan penetapan tersebut? Valencia, seorang ibu 2 anak asal Karawang, Jawa Barat mungkin tak pernah menyangka ia akan duduk di kursi pesakitan. Bagaimana tidak, hanya gara-gara menegur sang suami yang kerap pulang dalam keadaan mabuk, ia justru dipidanakan. Jaksa bahkan mengganjarnya dengan tuntutan 1 tahun penjara karena dianggap melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara verbal. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Ini saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut 1 tahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong. Katanya nggak ada. Banyak kebohongan di hukum ini. Pihak Valencia menyayangkan saksi-saksi yang diajukan justru diabaikan dan tidak dipertimbangkan keterangannya. Upaya-upaya kami kan dilihat dari segi dakwaan jaksa penuntut umum kan. Apakah tuntutan dari jaksa penuntut ini masuk atau tidak seperti itu kan. Ya kalau analisis kita ya kita mohonlah supaya tuntutan jaksa penuntut ini ditolak. Ditolak ya, harapan besar harapannya ya. Seperti itu. Di sisi lain, suami Valencia, Chan Yu-jing membantah jika dirinya sering pulang dalam kondisi mabuk, sering memarahi, dan menelantarkan keluarganya. Usut punya usut, rupanya sang suami juga berstatus terdakwa dalam kasus penelantaran istri dan anak di Pengadilan Negeri Karawang. Saya juga usir sampai itu bilang saya jangan dia anak. Ya, ketemu anak saya ke sekolah dia anak. Ya, lalu itu saya lapor. Ya. Nanti sisa itu jelas dikasih masalah saya mohon apa? Saya bahasa pulangan saya. Ini bahasa Indonesia kurang lancar. Apa yang disampaikan Ibu Valencia kemarin ya, bahwa dia dituntut karena marah-marah itu sebenarnya tidak tepat, karena laporan dari Pak Chan dulu selaku suaminya itu, karena beliau itu diusir dari rumah. Itu ada rekaman percakapannya, ya teleponnya marah-marah sambil maki-maki kan. Nah kemudian dilarang ketemu anak, dipersulit lah ketemu anak, sehingga Pak Chan harus nemuin anaknya itu di sekolah. Nah sebenarnya sesimpel itu sih masalahnya. Kalau kita bilang masalah besar juga enggak, ini masalah kecil, cuma ya kita nggak tahu juga sampai bisa melebar seperti ini ya, karena saya juga sebenarnya tidak menangani dari awal gitu. Namun Dewi Fortuna nampaknya mulai berpihak kepada Valencia. Kejaksaan Agung mengambil alih kasus tersebut karena jaksa penuntut umum dianggap tidak memiliki kepekaan. Dari tahap pra-penuntutan sampai dengan tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan. Kasus KDRT yang menimpa Valencia pun memantik tanya.
Bisakah kemarahan Valencia kepada sang suami yang disebut gemar mabuk-mabukan bisa menjadi alat bukti laporan polisi? Ini bukan marah sembarang marah ya, tapi marah yang barangkali disertai dengan caci maki, sumpah serapah, kemudian mengusir suami, mungkin melempar barang berbahaya ke suami dan sejenisnya. Jadi ini sebutlah marah yang ekstrim. Nah kalau kita pakai asumsi itu maka kita telahnya seperti ini. Kalau kita bicara tentang masalah mabuk itu memang perbuatan yang tidak baik ya. Perbuatan yang merusak kesehatan, bertentangan dengan standar agama, standar moral dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat konstruksi hukum, tidak hanya di Indonesia lah, tapi juga di banyak negara, mabuk itu baru bermasalah kalau ternyata si pemabuk misalnya nyetir mobil. Kalau si pemabuk ternyata tidak menafkahi keluarga. Kalau si pemabuk ternyata melakukan perbuatan-perbuatan pidana. Dengan kata lain, mabuk semata ternyata bukan persoalan pidana. Mabuk semata tidak bisa disebut sebagai kejahatan. Mabuk baru kemudian menjadi persoalan pidana tergantung pada di mana gerangan mabuk-mabukan itu dilakukan dan tergantung pada perbuatan apa yang kemudian dilakukan oleh si pemabuk ketika dia dalam kondisi mabuk. Lantas sudah tepatkah jerat hukum yang dialamatkan kepada Valencia atas dugaan KDRT psikis yang ia lakukan kepada sang suami? Proses penegakan hukum yang keliru gitu kalau menurut saya ya. Karena justru istri yang sebenarnya menegur suami supaya berbuat baik gitu ya, justru dia yang dipersoalkan. Seolah-olah dia mengusir suaminya kalau nggak salah begitu ya, dikeluar kemudian justru dia yang diproses sampai ke pengadilan kan begitu. Nah ini saya kira ini penegakan hukum yang tanpa hati nurani. Karena apa? Karena seharusnya penegak hukum juga punya visi gitu, bahwa tujuan penegakan hukum itu adalah menyelesaikan masalah dengan baik gitu. Ya, justru tidak menimbulkan masalah baru gitu. Penegakan hukum itu tidak ada di ruang kosong, sehingga dia tidak boleh ketika penegak hukum menegakkan hukum tidak boleh menggunakan kacamata kuda. Dia harus melihat seluruh aspek kehidupan dan mempertimbangkannya dalam proses penegakan hukum. Ibu-ibu se-Indonesia biar tahu tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis nyambut dengan baik, marah sedikit di penjara.